Di video kali ini, saya akan berikan tips meningkatkan penjualan online Anda dan kita mulai sekarang juga. Ada pertanyaan, lebih bagus mana pakai endorsement atau beriklan untuk meningkatkan penjualan online itu? Sebenarnya meningkatkan penjualan online itu bukan semata pada cara atau metodenya saja. Ya, misal dengan endorse kah, SEO kah, atau ngiklan kah, atau dan lain sebagainya lah. Namun yang harus dilihat awalnya adalah bagaimana proses calon pembeli itu menemukan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Bahasa kerennya adalah customer journey. Coba Anda perhatikan konsep dari customer journey ini. Di sini ada awareness, consideration, purchase, service, loyalty, dan advocacy yang masing-masing ada metode teknisnya sendiri-sendiri. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan konsep ini secara lebih sederhana di video yang bisa Anda buka di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Nah, karena judul video ini adalah promosi untuk meningkatkan penjualan, ya, maka saya bahas hanya pada bagian purchase dan loyalty atau yang juga dikenal dengan repeat order. Logikanya touch points atau tahapan calon pembeli akan terpapar pada produk atau jasa jualan Anda tentunya beda satu sama lain. Konsep pada gambar tadi itu hanyalah gambaran umumnya. Nah, untuk mengetahui dan berpikir semirip mungkin dengan calon pembeli, idealnya ada tahapan riset, pembuatan persona, mengerti customer behavior, dan lain sebagainya biar afdol. Tapi itu tidak akan saya bahas lebih detail di video ini. Biar cepat saja dan lebih down to earth ya, maka beberapa poin menarik yang akan saya berikan kepada Anda adalah: 1. Posisikan diri Anda sebagai calon pembeli dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka mencari produk dari melihat kata kunci atau keywords di Instagram, atau tipe yang googling di Google, ya, atau yang langsung ngecek di marketplace. Jika mereka mencari di semua media, maka pikirkan kembali kira-kira pada media apa yang membuat mereka itu akan melakukan keputusan untuk membeli. 2. Lihat kategori bisnis Anda. Kalau Anda berdagang kebutuhan sehari-hari dengan banyak promosi, bisa jadi yang lebih cocok adalah beriklan di media sosial. Tapi kalau bisnis Anda itu fokusnya ke B2B, ya, mungkin cocoknya ya di mesin pencari seperti Google atau Bing, di mana media sosial itu nanti hanya sebagai salah satu presentasi online-nya. Karena divisi purchasing atau partnership, biasanya sebelum open call ya, itu akan lihat prospek partner dan survei dulu. Mereka kurang peduli apakah follower produk atau jasa Anda itu 1000 atau mungkin 10.000 yang di-endorse selebgram. Yang mereka pedulikan itu adalah klien portofolio Anda. 3. Cek Google Trends dan sejenisnya. Seramai apa kata kunci produk atau jasa yang Anda cari? Di area mana yang paling banyak mencari kata tersebut? Bagaimana perkembangannya selama sebulan, 6 bulan, atau setahun? 4. Kembali ke poin kedua tadi, maka cek hashtag di media sosial. Sebanyak apa sih kata kunci tersebut tersedia? Seperti apa postingannya? Apakah hanya brand awareness atau promosi penjualan? Contoh, jika kita cari hashtag baju muslim atau mungkin baju impor, maka akan terlihat belasan ribu hingga jutaan postingan. Ini menunjukkan betapa banyak potensi yang bisa digali, baik kompetitor, calon pembelinya, atau kita bisa melihat tren dan lain sebagainya. Lalu mungkin bandingkan dengan spesialisasi B2B ya. Jika kita cek jasa akuntansi atau konsultan SEO, maka akan terlihat hanya seperti touch point untuk brand awareness atau consideration. Di mana ada juga ribuan hashtag dalam lingkup ini hanya lebih pada personal branding. Pada poin ini, perhatikan bagaimana profil target B2B Anda. Jika mereka adalah pengusaha UMKM atau freelancer yang tingkat literasi digitalnya agak rendah, maka kuatkan di media sosial. Ya, tidak hanya untuk personal branding, tapi juga bisa untuk promosi penjualan. 5. Untuk endorsement influencer atau mungkin selebgram, harus dilihat juga faktor apa sih yang menarik. Misalnya, apakah produk atau jasa yang ditawarkan dapat dibeli secara impulse buying, alias dibeli tanpa perencanaan, yang hanya berdasarkan keinginan. Ya, biasanya untuk produk makanan, produk yang ngetren atau kosmetik. Kalau iya, bisa jadi bekerja sama dengan influencer itu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda. Kemudian bagaimana tipe followers atau pengikut si influencer ini?
bagaimana daya beli mereka? Karena banyak kasus terjadi di mana visibility itu bertolak belakang dengan sales. Jangan sampai Anda hanya menghabiskan budget pemasaran untuk influencer yang tidak ada kekuatan salesnya, hanya karena Anda tergoda jumlah followernya. Pilih dengan tepat orang yang kira-kira bisa jadi ambassador produk atau jasa Anda. Yang keenam, sebagai pilihan juga, buat profil media sosial Anda sebagai business account, sehingga beriklan di Facebook atau Instagram ya akan lebih relevan. Yang saya perhatikan, banyak online shop di Indonesia itu hanya menggunakan profil pribadi, sehingga proses pembelian ya nggak bisa otomatis. Ya jadi nanti harus kirim pesan ke WhatsApp ya, ketik alamat website yang secara manual, atau mungkin mencari akun marketplace yang dimiliki oleh penjualnya dulu. Nah, dengan profil media sosial yang udah oke dan siap, tentunya saat beriklan juga Anda bisa menampilkan iklan tersebut pada pasar yang setipe dengan follower atau pas dengan niche Anda. Nah, sehingga mekanisme pay per click atau per akuisisinya jadi lebih efektif. Yang ketujuh, jangan lupa cek kesiapan web toko online Anda sebelum beriklan di Google. Pastikan bisa diakses dengan cepat ya, tanpa lemot, dan prioritaskan pada tampilan optimal itu di mobile ya. Karena saat ini mayoritas pengguna internet menggunakan smartphone untuk berinternet. Nah, kesimpulan dengan dua pilihan tadi, endorse atau beriklan ya, adalah: 1. Apakah si influencer dapat membagi insight atau data mereka saat mempromosikan produk atau jasa Anda? Jika tidak, maka pisahkan data promosi Anda agar tidak bercampur dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana sih tipe endorsement tersebut? Disimpan seterusnya atau hanya 24 jam? Apakah efektif jam postingnya? Nah, untuk mengetahui jam posting terbaik di media sosial, silakan cek video di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Yang ketiga, berapa bit yang Anda anggarkan agar iklan Anda muncul di posisi pertama di halaman pertama Google? Jika sudah sangat mahal, coba deh cek kata kunci yang mungkin belum banyak kompetitor yang beriklan, atau pilih kata kunci yang sangat niche atau spesifik. Yang keempat, apakah target pasar Anda masih menggunakan Facebook? Lalu saat beriklan di Instagram, apakah sudah ada link ke Facebook, ke website? Ya pilih dengan jelas, sesuaikan dengan kebiasaan belanja, budget promosi, dan target sales Anda. Nah, itulah tips meningkatkan penjualan online antara endorsement atau beriklan. Ada pertanyaan? Silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat untuk yang lainnya. Dan pastikan juga Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.